Ya, halo guys. Hari ini kita bertemu lagi dengan video kami di Info BNNK Bertukuala. Hari ini kami akan melaksanakan kegiatan sosialisasi dan tes urin ke perusahaan PT Tasnida Agro Lestari di wilayah Kecamatan Kuripan. Perjalanannya hari ini cukup menyenangkan. Nanti kami akan mengitari Sungai Barito kurang lebih 1,5 jam. Kecamatan Kuripan itu adalah kecamatan paling ujung di Kabupaten Bertukuala. Iya, silakan menikmati perjalanan kami, guys. Ya, YouTuber menakan nih. Ya. Hai, Mas Bro. Mas. Mas, sudah jaket. Turunnya apa pasang be? Nyopir, nyopir. Tapi gugur. Beneran. Membuat pelampung tadi. Oh, dalam pelampung dulu. Sekarang kita memulai perjalanan. Hari ini kita akan menelusuri Sungai Barito. Perjalanan kita kurang lebih 1,5 jam nanti sampai ke tujuan. Pelaksanaan kegiatan hari ini di Kabupaten Bertukuala ujung paling utara, tepatnya di Kecamatan Kuripan. Terima kasih guys, ketemu lagi di video selanjutnya.
Ya, alhamdulillah perjalanan kita kurang lebih 1 jam. Terima kasih Pak. Hari ini lancar di perjalanan, gelombangnya cukup bersahabat. Terus kita akan lanjut dengan perjalanan darat ke perusahaan Tasnida Agro Lestari. Ya, selamat bertemu lagi di video kami selanjutnya. Ini dia, tinggal Pak. Tinggal ya. Nah, Bapak, ada aja nasi orang situ kan? Di sana ada dia bubuannya. Minyak ada paling lepas. Harus tagok liur. Ada ke warung. Terus Bila lapar tagok liur. Kita lanjut menggunakan mobil tuh bosku. Kita lanjut menggunakan Hilux. Oke teman-teman, kita next menggunakan new Hilux terbaru punya perusahaan sawit. Hari ini kita double kabin, hari ini kita tes urin di suatu perusahaan apa Pak Haji Hairil? Agro Lestari. Nah, ini salah satu mobilnya pengangkut sawit. Tasnida Agro Lestari ini letaknya di penghujung paling utara di Kabupaten Baritokuala, tepatnya di Kecamatan Kuripan. Perjalanan kita tadi melewati sungai, terus kita lanjut lagi perjalanan darat. Ini kelihatannya berdebu nih, diangkut dengan 2 buah mobil. Tapi wah, pemandangannya cukup menarik sekali hari ini ya. Suasana juga cukup bersahabat ya pada hari ini guys. Jangan lupa protokol kesehatannya ya Pak Haji. Tetap dengan protokol kesehatan. Tetap subscribe channel, terus di like juga, komennya juga, biar kami tambah bersemangat untuk bikin video selanjutnya guys. Nah, ini rapi. Nah, bila dipotonya bukanya. Mantap. minum rusak. Oh, rusak ah. Action dulu ya lo. Hadir. Ini di video kan udah tampil. Atau kena kah? Kena kah? Sudah mulai belum dulu. Oh iya Ini kah? kan materialnya. Samping ya. Ini ya. Kesebak umum, kesebak TO. Satu lagi ya Pak. Metamin plus 1, terus benzo, batu-bata, morfin, satu lagi jenit. Jadi kalau di luar 3 itu kita diskusikan aja obatnya apa, kalau ada obatnya kita minta dia gitu. Tapi kalau yang 3 ini sudah kami kembalikan ke misalnya itu pasti ada morfin. Habis kalian
Kon berobat dari rumah sakit. Selamat pagi Bapak dan salam sejahtera bagi kita semua. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkah dan rahmatnya kita dapat berkumpul di acara sosialisasi penyalahgunaan narkoba ini. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Kepala BNNK Kabupaten Barito Kuala AKBP Muhammad Agus Wijanarko S.S. dan Bapak Kasubag Umum Haji Fitrianur, Bapak Kasih P2M, Bapak Abramsyah S.S. Pak Kasih Rehabilitasi Haji Khairul Yamin ST, dan Bapak-Bapak rombongan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Barito Kuala. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak sekalian. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita memulai acara ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Semoga Tuhan menjadikan acara ini bermanfaat bagi kita semua, serta acara ini akan berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Selesai. Bapak-bapak serta hadirin yang berbahagia, sebelum kita memasuki acara inti, saya akan membacakan susunan acara kita pagi hari ini. Susunan acara kita hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, dan yang kedua sambutan dari kajian atau yang mewakili, dan yang ketiga sambutan dari Kepala Tim Badan Narkotika Nasional Kabupaten Barito Kuala, dan kita lanjutkan arahan teknis dari Bapak Kasih Rehabilitasi. Hadirin yang berbahagia, langsung saja saya persilakan kepada Pak Giang atau mewakili untuk memberikan sambutan. Pak. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh pembawa acara sudah menyempatkan untuk menghadiri atas undangan kami dari PT Tasnida Agro Lestari terkait penyuluhan penyalahgunaan narkoba ini. Sebelumnya kami mohon maaf sebesar-besarnya bahwa Pak JM belum bisa untuk menghadiri atau memberikan sambutan terhadap acara kegiatan saat ini yang berlangsung, dikarenakan beliau saya baru saja selesai pulang dari cuti, Pak. Sehingga menurut protokol perusahaan atau SOP perusahaan bahwa Pak JM dilarang untuk berkumpul atau menghadiri undangan. Jadi mohon maaf lagi untuk waktu yang diberikan. Jadi adapun yang ingin kami sampaikan bahwa Ya, terima kasih kepada Bapak sambutan yang telah disampaikan. Dan selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Kepala Tim Badan Narkotika Nasional Kabupaten Barito Kuala atau kepada Bapak AKBP Muhammad Agus Wijanarko SS. Kami waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang Bapak-bapak sekalian. Terima kasih. Terima kasih Pak Ananta, Pak Charles, dan semua staf pejabat utama di PT Tasnida ini yang telah mengundang kami ke sini, datang ke sini untuk melaksanakan sosialisasi bahaya narkoba. Ini kunjungan kami pertama ke sini dan kami merasa bangga dipercaya oleh PT Tasnida ini untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi ini. Perusahaan ini pasti butuh tenaga banyak. Kebanyakan mungkin tenaga kasar. Tenaga kasar itu dalam bekerja pasti butuh tenaga, ya, butuh konsentrasi. Mungkin ada kerja shift, dikejar waktu, shift segala macam. Karena sebelum kami melaksanakan ini, kami sudah pernah melaksanakan
sosialisasi di PT Hasnur, di perusahaan tambang, ya sama. Mereka disampaikan oleh manajer, terutama supir-supir yang pengangkut batu bara itu, dan mereka tempat ladang tambang batu bara butuh shift yang cepat karena dikejar tenggang waktu. Jadi butuh tenaga, butuh konsentrasi. Akhirnya jamu dipakai di awal, hanya sementara hilang. Akhirnya mereka berpikir ngobrol, karena jujur kan memang, atau untuk hiburan segala macam kurang, mereka untuk mengejar target itu. Akhirnya mereka saling ngobrol, diskusi bla 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 bla. Datanglah otak setan, Pak. Otak iblis. Orang luar datang menyampaikan, ada nih yang bagus, ada nih yang bisa menguatkan fisik, membuat konsentrasi, daya tahan fisik kuat, bisa 4-5 hari, konsentrasinya hebat, lapar bisa ditahan, minum bisa ditahan. Ada apa tuh? Ini semacam kristal kayak es itu. Ini apa tuh? Sabu-sabu. Itu narkotika golongan 1 yang paling banyak digunakan oleh penyalahguna atau pecandu narkotika di Indonesia ini. Sabu-sabu itu antara lain dampaknya itu, kalau menurut iblis dampak positifnya tadi itu memberikan rasa adrenalin yang kuat, ketahanan tubuh yang kuat, ketahanan konsentrasi yang kuat, tahan lapar, tahan minum. Cuma hanya 4-5 hari. Setelah itu mulai timbul lemas, konsentrasi hilang, pusing, mual, muntah, ujung-ujungnya sakau, kumat. Akhirnya cari-cari lagi. Tapi sabu-sabu itu bisa dibuat sistem paket-paket hemat. 0,5 gram atau setengah gram itu bisa dipakai untuk 7-8 orang sekali pakai, dan harganya murah. Dan itulah yang jujur banyak digunakan oleh pekerja-pekerja kasar dimanapun itu, tidak terkecuali di perusahaan sawit. Karena pasti tadi itu, Pak, Bapak butuh kerja cepat, shift yang cepat, karena ada tunjangan segala macam, dikejar waktu segala macam bla bla bla. Sedangkan perusahaan ingin pegawainya tetap fit. Nah, salah satunya itu. Kalau iblis sudah masuk, Pak, dari luar, mempengaruhi Bapak dengan obat-obat tadi itu, karena mohon maaf kami tidak bawa contohnya. Tapi nanti Bapak kalau misalnya di sini ada wifi, Bapak bisa lihat Google sabu-sabu itu apa segala macam, itu lengkap ada. Tapi intinya sabu-sabu adalah jenis narkotika yang paling digemari oleh bandar dan pengedar dari luar negeri untuk dimasukkan ke Indonesia. Karena pangsa pasarnya cukup tinggi, Pak. Cukup tinggi. Dan bahaya narkoba ini, Pak, sudah menyerang ke semua lapisan masyarakat. Tidak hanya kelas elit, orang kaya, orang miskin, desa pun sudah diserang. Makanya tagline kami, judul kami tahun ini, Pak, oleh Kepala BNN adalah War on Drugs, perangi narkoba. Desa adalah tempat yang paling terpojok, desa terpojok yang gampang dimasukin oleh bandar, oleh pengedar. Karena mereka menyasar ke situ. Ya. Jadi jangan dianggap desa itu aman. Karena bandar narkoba sekarang masuknya lewat situ, lewat pelabuhan-pelabuhan yang tidak resmi, lewat jalan-jalan tikus. Karena yang paling terdekat dari perbatasan Indonesia adalah desa, dengan perbatasan antar provinsi desa. Dulu masuk lewat laut langsung ke kota, tapi sekarang tidak, Pak. Mereka mengincar desa. Makanya itu salah satu tagline kami juga adalah desa bersinar atau desa bersih narkoba. Ya. Yang kami incar, yang kami canangkan adalah desa-desa yang rawan narkoba, atau kalau di peta yang garis merah, yang warna merah. Itu, Pak. Karena diserang pertama sekarang ini sejak 4-5 tahun ini adalah desa. Baik desa yang ada di perbatasan negara,
desa ada perbatasan antar provinsi maupun kabupaten itu. Nah, apalagi kan di sini juga sama kan, dikelilingi desa juga. Ya. Jadi itu program utama kami sekarang adalah Desa Bersinar menuju Indonesia Bersinar. Jadi saya sampaikan Pak, apapun situasi, kondisi Bapak, kehidupan Bapak, masalah sosial, masalah ekonomi Bapak, jangan pernah mendekati yang namanya narkoba. Terima kasih kepada Bapak atas sambutannya. Selanjutnya arahan teknis dari Pak Haji Haila Yamin SK. Kepada Bapak kami persilahkan. Masih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala yang saya hormati, teman-teman dari Bina Kabar Kuala, Bapak-bapak para manajer dan Bapak-bapak para pekerja di PD KMK Agro Lestari yang saya hormati. Buat anak-anak, apalagi sekarang ada HP, bisa juga diadakan lewat HP, nanti tahu-tahunya pas kita pulang anak-anak kita teler, dia mencoba sendiri di rumah. Pesan saya tadi yang pertama, mencegah lebih baik daripada mengobati. Yang kedua adalah pemberdayaan masyarakatnya. Kebetulan Pak Abram nih kepala seksinya, pemberdayaan masyarakat. Jadi bagaimana sih, apa sih peran kita di pemberdayaan masyarakat, peran Bapak Ibu semua termasuk para pekerja ini? Harapan kita satu orang ini 100 meter aja radiusnya, umpamanya pas malam-malam mau tidur atau pas kerja. Ada nggak ya di sini orang lagi penyalahgunaan narkoba atau mengedarkan? Oh, itu di rumah situ keluar masuk orang ketawa-ketawa. Jangan-jangan ini manu narkoba. Nah, bisa dilaporkan ke satpamnya di sini atau di mana. Begitu juga, oh itulah yang di ujung kampung tuh apa? Karena ketawa-ketawa, jangan-jangannya sudah kecanduan. Kecanduan di mana? Dibawa ke kami. Kami ada rehabilitasi. Nah, itu salah satu fungsi kita dalam pemberdayaan masyarakat. Jadi harapan kita dalam satu orang, umpamanya ini orangnya 30 atau 50 orang kali 100 meter aja, kira-kira mungkin semua ini akan bebas dari narkoba. Kata yang bersinar tadi, bersih dari narkoba. Asal kita sama-sama saling mengingatkan, jangan wah biar jegin, makanya itu curug ke banyu aja, rendam aja mati. Iya, kalau itu bukan keluarga kita. Kalau keluarga kita bagaimana? Masih ada upaya kita. Upaya apa? Upayanya adalah rehabilitasi. Upaya terakhir rehabilitasi. Tapi yang pertama tadi ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati. Terus yang ketiga, ada pilarnya pemberantasan. Termasuk Bapak Ibu juga, di mana peran kita di pemberantasan, seperti yang Bapak Kepala tadi bilang, kalau kita melihat umpamanya ini ada lubang-lubang kayak gini ditaruh pipet. Nah, ini pasti ini pikiran mereka udah jahat, ini pasti ini ada sabu di sini. Ya kita laporkan. Itu salah satu peran kita di dalam pemberantasan. Terus yang keempat adalah rehabilitasi. Ya kami di sini kebetulan saya di seksi rehabilitasi. Ya istilahnya ke bagian tukang bengkelnya lah. Kasarnya itu tukang bengkelnya kami. Yang sudah terlanjur kita perbaiki. Alhamdulillah selama kami di BNN kurang lebih 5 tahun Pak Kepala, untuk yang rawat jalan kita sudah merehabilitasi kurang lebih 400 orang di Kabupaten Bertukuala, termasuk anak-anak sekolah. Di akhir-akhir beberapa tahun yang lalu pernah kita evaluasi, kita kumpulkan kepala sekolahnya. Alhamdulillah kepala sekolahnya juga datang ke kita. Alhamdulillah Pak, anak yang pian kemarin juara lomba mengetik lah tuh, tingkat provinsi Kalimantan Selatan ada aja. Artinya mereka masih bisa baik. Terus ada yang kemarin barusan kita rujuk ke Tanah Merah, Samarinda, 2 orang. Itu 15 jam perjalanan kami, Pak Anwar nih sama Rapi ini mengantar ke sana. Begitu 3 bulan datang mamanya membawa wadai 5 buting. Alhamdulillah Pak, berubah sudah anak kami. Nah berarti lebih baik aja istilahnya, karena sia-sia lah pelaksanaan rehabilitasi ini. Terakhir tanggal 2 Februari kemarin saya ikut ibunya terbang ke Lido sana menjemput anaknya 6 bulan di sana. Begitu pulang mamanya kaget, anaknya kembali normal. Sekarang lagi pelatihan di Bogor sana, TOT, on the job training, sedang melatih menjadi konselor. Jadi buliknya kayaknya akan menjadi konselor karena dia memang mantan pecandu, pasti dia akan lebih tahu kan bagaimana nanti cara mengobati orang-orang kecanduan narkoba.
Nah, jadi mungkin 4 pilar itu perlu kita ingat, karena kalau memang kita pengen bersih dari narkoba ya 4-empatnya ini harus jalan. Jangan kita menganggap remeh rehabilitasi, jangan juga kita menganggap remeh pencegahan, jangan juga kita menganggap remeh pemberdayaan masyarakat, termasuk juga pemberantasan. Akhir-akhir ini sering kita dengar, sudah sering didapat, ada yang tontonan dan kayak apa sabu, ada yang dapat sudah jenis, sudah banyak, ada yang ribuan dapat di Anjir kemarin. Tapi yang di bawah ini tidak kita rehabilitasi, yang sudah terlanjur kecanduan ini. Mereka akan mencari berbagai macam cara. Nah, ini berbagai macam cara ini yang perlu kita ketahui. Oke, Pak. Hari betul-betul saya ini minum Iya, nanti Bapak isi di sini Pak lah. Apa yang Bapak minum, obatnya. Iya, nanti diisi data dirinya di sini. Iya. Oke, Pak. Yang ini dulu. Bapak ini Nabi. Saya jaga sini, Pak. Oh yang jaga di WC Pak. Kita ada lagi Di sana. Ini untuk yang seperempat aja Pak. Iya. Kemarin obat yang kuminum itu ya. Makan Pak. Obat demam. Absen Pak. Jadi Bodrexin. Iya, biasa juga mau Operator duluan nih. perempat aja. Silakan Pak. Ini dari mana ya saya mau? Ini ada Pak. Nurut, karena sudah suruh main sini dulu. Di sini ada Pokoknya boleh meninggalkan tempat setelah kami sampaikan bahwa Bapak hasilnya negatif. Monggo, boleh. obatin yang hasil sini. Pak, saya tanyakan. Sini udah kita lah. Nanti Yang memeriksa lain, yang diperiksa kita sini. pernah dengan tidak pernah juga. Ini kita screening lah. Siapa namanya? Pangkutan silakan Pak. Pemeriksaan Silakan Pak. Nomor telepon ini kan. Kalau masih merokok sebenarnya? Nah, kalau minum alkohol benar? Sudah. Tapi pernah kan? Pernah Pak. Ganja tuh nggak pernah. Kalau jenis kokain nggak pernah juga. Jadi amfetamin Vitamin dia produk MI sih Pak. Vitamin. Enggak, maksudnya amfetamin, sabu, kainek. Enggak pernah. Kalau yang jenis inhalasi lem, nggak pernah. Betul ini kemana masuk nih? Kalau obat tidur, nah, Paksa gitu. nggak usah sakit aja. Inhalasi tidak. Artinya menyalahgunakannya enggak kan? Kayak seminggu yang kalau merokok nih masih hampir setiap hari ya. Siap hari Pak. Kalau minum Bang? Minum. Ya, saya bilang belum tentu sekali 3 bulan belum tentu. Berarti sekali-sekali. Duduk dulu ya, silakan duduk dulu Pak. Diingat nomornya ya, diingat nomornya.
Sebelah sini Pak. Langsung nggak? Ada buffet ya? Ini kondisi dulu ya namanya. Terus sama obat yang digunakan Pak. DB ini nomor berapa, Mi? 60 juta. 555. Ini ada buffet? Awas lari ingat. Nomor 3, tadi sama nomor 3. Apa situ? Ini nomor 3. Pak Bardiansah. Pak Bardiansah. Pak Bardiansah duduk sini dulu ya. Nanti Pak duduk kursi. Ini iwan lagi. Masih sudah. Taruh sini. Nomor 2. Mana bawa tadi? Sana kayak? Beli apa? Beli ya? Kalau pertanyaannya lah mang lah, anu deh, sekedar mengenai PG gitu itu kan mau merokok, gitu. Dia nggak tompet jadi kuat bahasa dunia lom. Tadi pernah lah. Nomor 5. Nomor 5 siapa? Nomor 5. Nah, duduk situ. Tunggu sebentar ya. Masuk ke dengan beliau. Kalau mau butuh yang boleh meninggalkan tempat nomor 1, nomor 6, nomor 9, nomor 4. Silakan meninggalkan tempat. Hasil Anda negatif. Negatif. Kopi lagi terasa dari Acil ya, panas sekalinya nah. Asap. Teh hangat, teh hangat. Aman. Salah satunya minum. Silakan sama. Iya Pak. Karena salah satunya kalau minum itu dia akan merusak nanti hati. Hati. Ya, hepatitis tadi ya. Iya, katanya dokter gitu katanya emang nggak boleh mikir waktu Jadi itu kalau benar orang, hati. kalau orang nawarin ya kamu mas harusnya ke saya gitu. Iya, Hah? iya Pak. Oke. Nomor 30. Pernah mau Aman, berhenti ya? 30. Merokok nih, pernah mau berhenti ya merokok? Kalau keinginan sih mau Pak, soalnya Tapi sudah gagal. nambah biaya itu. Gagal. Iya. Keluarganya tahu aja lah kalau merokok nih. Merokok tahu. 50. Nomor 50. Aman. Nah ini merokoknya lah 3 nomor 3, 6 tambah 7, Nomor 36. 13, Nomor 36 aman. Nomor 36 aman. 11 tambah 6,
19 tambah 25 25 nih nilainya ini sudah kolak anu sudah mulai koblat sudah. Jadi gini Pak, kalau untuk Jangan dulu, masih kasih 9 ambil kursi. Ini baca aja. Ambil kursi, duduk sini dulu, antrian. Saya udah tahu jalan. Oke lah. Ini cuma kita sekedar cuma mengetes ini aja. Jadi kan kamu nanti bisa, oh saya ini batasan saya udah nilai 25 nih. Kalau masuk 26 nih, iya 27 ke atas kan sudah berat. Oh iya. Ya, itu aja. Ya, makasih Pak ya. Pas bukti, tenang dulu. Bawa tenang. Umur dari yang Buku kaca. Nah, bunga atau sedikit kami. Terus setelah nyoba nyabu apa rasanya? Tadi itu? Nah, badan kuat, maksud makan berkurang, tenaga hebat itu kan ya. Terus setelah itu berapa waktu yang lama? Berapa waktunya? Baru mulai ini sekitar 4 kali. 4 kali. Itu orang mihop gitu tuh. Mas coba 4 kali. 4 kali coba. Baru 4 kali itu bukan coba. Ketagihan itu. Udah mulai ketagihan itu 4 kali itu. Mas berapa kali? 3 kali. Udah mulai ketagihan itu. Terus sekali Mas selesai, Mas merasakan susah setelah mau ini, Mas berhenti, itu aman mungkin masih ini. Kalau lebih dari 3 kali atau 3 kali mulai, itu udah mulai ketagihan. 56 aman. Ya alhamdulillah, pihak perusahaan ngadain ini. Kalau nggak ada Mas terusan nanti. Nanti Mas bisa, tadi saya bilang, bisa merusak dirimu sendiri, merusak keluargamu, gajimu nanti habis, ujung-ujungnya kamu jadi pengedar, dada. Ya, nanti kamu jadi pengedar di sini. Nanti nyebarin ke teman-teman lain yang mempengaruhi. Itu berarti Mas ketagihan. Kalau sekali Mas dia merasakan ternyata 3-4 hari hilang dampaknya, terus Mas merasa nggak enak, merasa susah, udah jangan ulang lagi, selesai. Tapi kalau lebih dari 2 kali sampai 3 kali 4 kali itu maaf sudah ketagihan, itu udah mulai ketagihan Mas, udah merasakan enak. Jadi sudah merasakan Mas akan ketergantungan nantinya. Ya Indah berdua itu ada nomor 21 ya, itu ada 54. Ya Mas, 2154. Kali satu lagi mana? Kali satu lagi. Kali. Nah, udah. Sana aja dah. Mas berapa kali pakai? Berapa kali? Sering. Udah, kayaknya udah ketagihan semua nih. Kalau lebih dari sekali udah merasakan susah 3, 4, 5 hari udah hilang ini dampaknya, terus Mas sakau, pengen, Mas nggak bisa mengendalikan diri, minta lagi, berarti Anda bertiga ini sudah mulai ketagihan nih, udah mulai ketergantungan. Ya 3 kali dicatat, yang P3 ini berikan kepada perusahaan sebagai barang bukti ya. Ini kalau dicatat ya, Man. Aman 5, aman. Men, udah dicatat men? Udah ya? Ini ya? Ada lagi nomor ini, ada kaminya lagi. Kalau diobatin, Bisa diobatin, tapi nanti tergantung beliau-beliau ini. Bagaimana nanti ya? Lawan 2 kali coba, enak, setelah itu hancur, nggak enak, udah selesai. Jangan lagi terulang lagi, malah makin ulang. Kami tuh ada yang sampai masuk ke merihum 2 kali. Apa yang kuat itu harus memang keinginan. Itu memang keinginan. Dorongan dari hati itu kuat. Sekali udah enak. Nah awal-awalnya pasti dipadahi nyaman, jaraknya begawi ketemu. Itu apa aja kita gini, sesuatu istilah orang Kan? satu ditawarin. Saya udah bilang kan? Terjadi kan? Tolong ya hati-hati Bapak ya. Jangan sampai tergoda. Rayuan apapun jangan sampai tergoda. Jadi kalau begini, yang susah siapa kan? Apapun jenis narkobanya, ya.
Jangan pernah dekati, jangan pernah nyoba. Laporkan ke beliau-beliau ini. Ada Babinsa, ada Bapak dari Brimob, ada Kapolsek. Laporkan. Jangan didiamkan. Ini sudah 3 orang nanti bisa menyebar. Berikutnya kalau Bapak diamkan, Bapak melihat, Bapak diamkan, ini bisa merusak semuanya. Tindakannya di persidangan ini termasuk karena bukti kuat. Iya nggak ini istilahnya karena kalau kita dong makanya dong sumpah kira kalau ini saya. Nomor 21 sama Ada anu lah. nomor 21 sama nomor 21 sama 54. Nah, yang mau aja. bulan kemarin berarti bulan Februari. 1 bulan sebelumnya. Jadi kan Nah sekarang berarti udah nggak pakai berapa sampai hari ini berapa hari? Enggak, sekarang sampai hari ini sudah berapa kali? 4 hari? 4 kali. Enggak, masih sampai hari udah berapa lama terakhir kapan? Terakhir make. Terus gajian ini kemarin. Gajian. Nah dari gajian sampai hari ini sudah berapa lama nih? 2 minggu nih. 2 minggu. Rasanya gimana? Biasa aja kan? Ya. Bisa kan nahan? Karena masih baru mulai. Nah, nanti tunggu sampai 3-4 minggu. Menjabat Ya, ini pembelajaran. Udah percaya sama fisik aja. Kalau misalnya kurang vitamin, datang ke beliau minta vitamin, Pak, kami capek dan segala macam. Sampaikan aja. Jangan mak, apapun jenis narkoba jangan mak. Kalian ketergantungan repot. Alhamdulillah ya, walaupun salah, alhamdulillah kalian jangan takut polisi lagi make. Kalau ketangkap itu di pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, pengguna narkotika golongan 1 untuk dirinya sendiri itu maksimal hukum 4 tahun. Jadi bukan berarti ada nggak dihukum 4 tahun. Ya tinggal kebijakan nanti apakah bisa direhab atau segala macam. Tapi kalau secara kebijakan ada undang-undang kami, undang-undang tentang narkotika, ya itu jelas kalian itu melanggar pasal 127. Jungtonya 112, yaitu menguasai, memiliki narkotika bukan jenis tanaman sintetis itu buatan, karena sabu itu buatan, dia dari kimia buatan. Itu minimal 4 tahun, maksimal 20 tahun. Kalau ada barang bukti, tapi kalau tidak ada, Anda dijungtokan atau disambung dengan pasal 127 tadi. Anda menggunakan narkotika golongan 1 untuk diri Anda sendiri, walaupun tidak ada barang buktinya, tapi tes urinnya positif, Anda bisa kena pasal maksimal hukuman 4 tahun penjara. Ya, jadi bukan berarti Anda bebas. Bebas paling Anda direhabilitasi. Rehabilitasi pun bukan rawat jalan, karena Anda sudah 3-4 kali sudah ketagihan. Kami nggak berani merawat jalan Anda. Anda harus masuk ke lembaga rehabilitasi milik BNN yang ada di Tanah Merah atau di Lido. Kalau mau dekat Sabang Lihu, tapi Sabang Lihu sekarang sudah bayar. Kalau di Lido gratis, di milik kami BNN gratis. Kami nggak berani merawat jalan Anda, rehabilitasi. Ya? Nggak ada obat-obatnya jalan. Itu yang memiliki tempat rehabilitasi kami. Itu ada standarnya, ada SOP-nya. Tahap pertama gimana, nanti ada diwawancara kayak gini nih. Ada konselor, seperti tadi Pak Yamin tadi, konselor. Nanti Anda ditanya sejarahnya kapan, makanya kenapa pakai bla 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 segala macam. Nanti baru mereka ada dokter, mereka menilai. Ada psikologi, ada psikoter, psikiatris, menilai kejiwaan kalian, menilai kondisi kalian, baru dirapatnya diambil kesimpulan. Oh, kalian nanti masuk tahap awal, tahap lanjutan udah parah. Nah, itu nanti ada itunya. Caranya dia masih ada pengobatannya. Tapi tadi itu saya bilang Gantung para pemudanya. siap, tergantung sejarah kalian makainya juga berapa banyak. Tapi tadi itu kalian harus rehabilitasi, rawat inap. Karena kalau kalian rehabilitasi jalan, nanti kalian pulang mabuk lagi. Gitu kan? Ya tapi tadi kembali lagi tergantung bapak-bapak yang ada di belakang saya ini. Ya, jadi karena kebijakan perusahaan. Ya saran kami kalau bapak-bapak masih ingin memperhatikan kalian ya rehabilitasi, rawat jalan, rawat inap. Jadi apapun resikonya keputusan perusahaan ya kalian harus berani secara
ini menanggung yang menerimanya ya. Tapi intinya bagi saya, tolong apapun nanti ke depannya ya, jangan make lagi. Jangan make lagi. Ya, apalagi nanti kalian disuruh jual, suruh ini, itu lebih parah lagi. Ya, pasti nanti kalian butuh uang, kalian pasti ditawari, kamu kan pernah ngerasain enak. Nah, kamu tawari teman-temanmu, kamu ajak teman-temanmu. Satu orang saya kasih 50.000, satu orang. Kamu bisa ngajak 5 orang, dapat 200.000. Kamu bisa ngajak 5 orang, dapat 250.000. Kamu bisa ngajak 6 orang, bisa dapat 300.000. Lumayan. Nanti kayak gitu. Tiba-tiba kau ketangkap polisi, hukumannya lebih berat lagi. Mending kalau cuma ketangkap, kamu ketembak, selesai udah urusanmu. Ya. Apapun nanti keputusan perusahaan, apapun masa depan kalian nanti, satu aja, jangan ulangi. Apalagi sampai kalian coba-coba ikut mengedarkan ke teman-temanmu di sini atau dimanapun, jangan. Jangan udah. Ya. Cukup saya aja, cukup kalian aja yang sudah merasakan, yang menanggung akibatnya. Kebijakan terkait penggunaan alkohol, nah ini yang kurang jelas di tempat kita. Lanjut, nah faktor lingkungan. Beberapa bayang driver-drivernya itu hampir non-stop, satu malam full, dikejar target berapa rit. Nah itu kebanyakan pasti menggunakan yang namanya sabu-sabu, kata bapak tadi. Nah itu karena stamina-nya, tapi setelah itu down nantinya 2-3 hari down, kan pakai seat. Nah, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada hari ini alhamdulillah kami telah melaksanakan tugas sosialisasi tentang bahaya narkoba di PT Tanisda Agro Lestari. Alhamdulillah juga kami sekalian melaksanakan tes urin pada pegawai dan manajemen. Ya, hasilnya sudah ada dan alhamdulillah nanti akan ditangani oleh manajemen. Kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh manajemen PT Tasnida dalam rangka sosialisasi bahaya narkoba di perusahaan. Ya, mudah-mudahan ini bisa berlanjut dan berkembang, dan mudah-mudahan kami harap dengan adanya pencerahan atau adanya bimbingan dari kami, pegawai di sini bisa bersih dari narkoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih saya ucapkan kepada dari bapak-bapak BNN Kabupaten Baliku Kuala yang telah memberikan sosialisasi penyalahgunaan narkoba. Mungkin kedepannya kita akan melakukan sosialisasi seperti ini lagi untuk menekan atau memberantas penyalahan narkoba di tempat kita bekerja. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.